Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berhasil mencatatkan laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan 61,9% year on year menjadi Rp3,41 triliun di kuartal 1 2026. Informasi emiten pemirsa di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berhasil mencatatkan kinerja positif di kuartal pertama 2026, di mana laba bersih perseroan tercatat melonjak 61,9% secara tahunan dan pendapatan dari kontrak pelanggan naik 12,12% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berhasil mencatatkan laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan 61,9% year on year menjadi Rp3,41 triliun di kuartal 1 2026 dibandingkan capaian kuartal 1 2025 di Rp2,13 triliun. Sementara pendapatan perseroan dari kontrak dengan pelanggan senilai Rp29,32 triliun, realisasi tersebut meningkat 12,12% year on year dari capaian kuartal 1 2025 di Rp26,15 triliun. Di tengah kenaikan pendapatan beban pokok penjualan, perseroan hanya naik 5,29% year on year jadi Rp23,70 triliun dari sebelumnya Rp22,51 triliun di kuartal 1 2025. Sehingga laba kotor perseroan tercatat Rp5,61 triliun atau melesat 54,45% year on year dari sebelumnya di Rp3,63 triliun. Jumlah beban usaha di Rp1,11 triliun atau naik 17,84% year on year dari sebelumnya Rp945 miliar. Selain itu, laba usaha naik jadi Rp4,50 triliun dari sebelumnya Rp2,69 triliun. Penghasilan lain mampu dikerek 14,75% year on year jadi Rp279 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan Rp4,78 triliun naik 62,95% year on year dari sebelumnya di kuartal 1 2025 Rp2,93 triliun. Sementara itu, total aset konsolidasian per 31 Maret 2026 Rp63,29 triliun naik dari Rp52,53 triliun di akhir 2025. Aset lancar melonjak jadi Rp33,20 triliun. Liabilitas Rp22,88 triliun meningkat dari Rp15,93 triliun seiring kenaikan pinjaman bank jangka pendek. Ekuitas menguat jadi Rp40,40 triliun dari Rp36,59 triliun. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Secara teknikal, pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham Antam terdampak profit taking setelah mengalami penguatan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini ke 4290 dan tampaknya ini juga merupakan level tertingginya paling tidak dalam 1 bulan terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka flat pada pagi tadi di level 4120, kemudian pasca pembukaan saham Antam sempat mengalami pelemahan ke 3.940 secara intraday hari ini. Ini posisi dari pelemahan di sesi kedua. Di 27 April ditutup di 4.120, dibuka stagnan pada pagi tadi di 4120, 9:10 Antam berbalik ke zona merah ke 4.060 dan posisi ini mengalami pembalikan arah yang cukup signifikan ke zona hijau, naik tinggi ke 4.290, kemudian pada penutupan sesi pertama siang tadi sudah kembali berbalik ke zona merah, ditutup di level 4.120 dan semakin tertekan di pembukaan sesi kedua di 4.090. Sementara update di perdagangan sesi kedua, posisi 30 menit pasca pembukaan di sesi kedua, saham Antam mengalami koreksi yang cukup dalam, sudah meninggalkan level 4.000-an di 3.940. Posisi saat ini pelemahan terpangkas ke 2,67% dan kembali diperdagangkan di atas 4.410 rupiah per sahamnya.
Kita akan coba lihat pergerakan saham Antam dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan pertengahan November di 2.880, kemudian Desember menguat ke 2.990, 26 Januari mengalami kenaikan yang cukup signifikan 4760. Namun usai menyentuh ke level ini Februari Maret posisi dari Antam lebih cenderung bergerak fluktuasi dan di perdagangan April masih bertahan di 4.090-an meskipun secara intraday sempat sebelumnya bergerak di level 3.900-an. Di mana dari posisi laju penguatan, year to date menguat di 27,30%, 6 bulan menguat di 24,53%, namun dalam 5 hari terakhir melemah di 0,50%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis yang terakhir. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya, berada di kisaran 7.27 kali, PSR-nya di 0.84 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 2.55 kali, dan PCFR minus di 7.85 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketika pilihan pemirsa, tekanan terhadap pasar saham Indonesia kian terasa pada akhir April 2026 seiring dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing. Kondisi ini membuat indeks harga saham gabungan tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Tekanan terhadap pasar saham Indonesia kian terasa pada akhir April 2026 seiring dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing. Kondisi ini membuat indeks harga saham gabungan tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan keputusan MSCI membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga 15 triliun rupiah. Menurutnya hal ini dapat menekan IHSG dalam jangka pendek. Ia menyebut kondisi saat ini lebih mencerminkan penundaan momentum dibandingkan perubahan arah jangka panjang, karena reformasi yang sedang berjalan tetap jadi fondasi penting untuk peningkatan kualitas pasar ke depan. Adapun kondisi pasar yang tertekan saat ini mencerminkan kombinasi tekanan jangka pendek dan perubahan struktural. Dalam jangka pendek, tekanan dipicu faktor teknikal seperti forced rebalancing, rotasi portofolio pasif, serta sentimen negatif dari pembukuan MSCI. Investor dapat menghindari saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration, yang masih berisiko terkena mandatory sell lanjutan. Analis menekankan pentingnya mencermati jadwal MSCI Semi-Annual Review pada 12 Mei dan efektif 1 Juni 2026 sebagai penentu arah pasar ke depan. Sementara itu, sebagai catatan dalam pengumuman terbarunya, MSCI menyampaikan telah mencermati berbagai langkah reformasi transparansi pasar modal Indonesia. Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, granularitas klasifikasi investor, pengenalan kerangka HSG, serta peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%. Meski demikian, MSCI memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pembekuan terhadap saham-saham Indonesia. Berbagai sumber untuk IDXional.